coaching yang kita lakukan, saya akan mengamati coach dengan coach ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu bagaimana ibu memberikan pertanyaan terhadap coach dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan coach dari ibu sendiri. Jadi sebelum coaching dilakukan, saya ada pertanyaan ini untuk yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat ibu melakukan coaching dengan coaching. Ya, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan aktif dalam melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terus pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu apa itu? Ya, sama dengan pertanyaan pertama, yang paling penting itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh coach sendiri. Terus satu pertanyaan lagi ya Bu, yaitu apa indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang diinginkan? Mungkin ada yang ingin dicapai begitu Bu. Dalam masalah ini pasti yaitu ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi itu tadi ya Bu, 3 pertanyaan yang bisa saya observasi untuk nanti pada saat kita melakukan coaching dengan antara coach dengan coaching. Mungkin sampai di sini dulu Bu. Semoga besok pada saat melaksanakan coaching semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Minta waktu tak? Boleh, ada yang bisa dibantu? Mau Kak cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Ibu? Diceritakan nih? Boleh. Begini Bu, akhir-akhir ini yang kurasakan itu murid-muridku di kelas semenjak saya ajar kurang antusiasnya dalam menerima pembelajaran. Terus selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas, kalau aku kasih tugas di kelas maupun di rumah itu hanya 50% Ji. Syukur-syukur juga kalau sampai 50%, kadang juga hanya 20% Ji. Terus kalau saya tanya Ki kenapa tidak kerjakan, dengan berbagai alasan. Kalau pekerjaan rumah itu ada yang bilang mengaji Kak, ada yang bilang pergi di rumahnya tantenya atau dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di sekolah, kalau tidak nak kerjakan Ki, alasannya itu karena tidak ada pulpen, tidak ada buku, atau diganggu sama temannya. Kayak gitu Ibu. Jadi tidak sesuai harapan. Iya, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya mau capai. Yang seharusnya dalam satu hari itu mengajar Kak, selesai itu mapelku, artinya selesai satu pelajaran temaku, itu biasanya tertunda dan harus Kak mengambil jam mata pelajaranku yang lain. Jadi tidak tuntas-tuntas karena kurangnya antusias, dan harus Kak terus mengulang mengarahkan supaya siswa lebih antusias lagi dalam menerima pembelajaran itu. Saya berharap Kak dapat solusi dari Ibu untuk permasalahanku ini, apalagi terkait dengan antusiasnya murid-muridku di kelas. Jadi kalau kondisinya seperti itu, mereka malas, mereka ngantuk. Sekarang saya tanya, media apa yang Ibu Anti pakai? Yang saya pakai sejauh ini masih belum pakai media Kak Ibu. Saya masih menggunakan metode ceramah, jadi lebih banyak berbicara di depan ketimbang menggunakan media. Oke, ini Ibu Anti. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan mereka ngantuk, malas karena tidak tertarik dengan metode ceramah. Mungkin Ibu Anti bisa berinovasi lagi menggunakan media audio maupun visual. Apalagi anak-anak sekarang itu selalu mau main HP, jadi mungkin bisa digunakan media kayak YouTube sama TikTok. Mungkin boleh seperti itu Bu Anti, kita coba dulu. Boleh juga Bu, karena kalau ku ingat-ingat lagi kembali,
kayaknya memang cara aku mengajar yang terlalu monoton, yang hanya berpusat pada cerita saja yang terus-terus mengulang tanpa mengikut sertakan media, yang maksudnya kalau mungkin ada media lebih antusias di siswa kan ada gambar kah, ada suara kah yang dengar. Saya juga sepakat dengan solusi kita itu yang nanti saya terapkan insya Allah. Kemudian ada lagi mungkin bisa mereka disuruh buat project yang sederhana saja, tapi mereka betul-betul mereka yang mengerjakan sendiri. Oh, berarti ini kedepannya kalau saya mau lihat siswaku lebih antusias, berarti saya mengajar yang lebih berpusat lagi kepada mereka, yang artinya tidak cuma saya yang berbicara, tapi mereka juga bisa berbicara dan beraksi secara langsung. Iya. Ada lagi? Saya pikir juga ini Bu, mungkin seperti video di YouTube, artikel yang ada di Google ataukah di majalah, itu juga bisa aku jadikan mungkin jadi sebagai sumber belajar Ibu Di, supaya maksudnya untuk menarik perhatian siswa. Kan kalau biasanya itu anak-anak, kalau ini menurutku Ci, tapi sesuatu ada solusi lagi dari Ibu, kalau mungkin saya kaitkan dengan kejadian nyata, kan kalau di YouTube itu biasanya hal real atau nyata yang ditarik masuk, bahkan di artikel pun biasanya juga real yang ada di dalam artikel itu yang ditarik masuk. Mungkin itu bisa saya angkat Ibu Di. Kita coba saja dulu, baru kita lihat apa perkembangannya. Terima kasih Ibu untuk solusi untuk kedepannya buat saya. Semoga saya bisa terapkan insya Allah saya akan terapkan kedepannya supaya siswaku di kelas lebih antusias lagi, siswaku di kelas lebih aktif lagi, dan mungkin mengerjakan tugasnya juga jauh lebih aktif dengan solusi dan saran-saran dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk masukannya, Ibu Rahma. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih untuk dukungan-dukungannya Ibu Rahma kepada saya dan teman-teman sekalian. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi dari observasi yang saya lakukan terhadap coaching antara Ibu dengan Ibu Anti kemarin, antara coach dengan coaching di sini, alurnya sudah sesuai dengan alur kita yang memang diharapkan kita memakai alur itu, dan coach Anda sendiri sudah melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Anda dapat menggali atau Ibu dapat menggali masalah apa yang dihadapi oleh coach. Jadi semoga kedepannya kita dapat memperhatikan ini kepada rekan-rekan kita di sekolah, sehingga apapun masalah yang kita hadapi sekolah kita bisa selesaikan bersama. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Sama.